satu session lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi untuk mancing pertanyaan karena saya lihat pojok sana diam, yang tengah juga masih diam. Padahal kalau kita bicara yang jadi topik kita malam ini tadi luar biasa. Makanya sebagai contoh tentang kenapa kok saya minta pada Yang Mulia Bante Dhammasukho itu bicara tentang tempat ibadah umat Buddha dan rumah ibadah. Kan ini sedang nopo selamatan purna ugar. Ini tempat ibadah gitu. Itu kenapa itu yang saya tanyakan. Tadi Bante juga mengatakan Borobudur itu adalah wihara. Borobudur itu wihara. Borobudur itu adalah tempat ibadah, bukan rumah ibadah. Yang dimaksud tempat bukan berarti hanya sekedar tempat duduk loh ya. Wihara Borobudur itu wihara kata Bante. Dan Borobudur itu adalah tempat ibadah, bukan rumah ibadah. Dan Borobudur itu merupakan ilmu konstruksi keseimbangan angin yang sampai detik ini belum ada yang mengalahkan. Candi tidak hanya sekedar batu ditata seperti tembok Cina. Di situ butuh simetris, butuh antara relief satu dengan batu yang lain itu harus nyambung. Ini kan ilmu pengetahuan yang luar biasa gitu loh. Ini ilmu pengetahuan yang luar biasa. Seharusnya saya sangat berharap banyak anak muda itu ketika senang terhadap budaya itu yang dibicarakan tentang teknologi, bukan soal kliniknya gitu. Saya sering kadang-kadang ketemu anak muda itu yang dibicarakan klinik, ke petilasan, ke kuburan, ke gunung, sampai kadang-kadang lupa sama anak istri. Nah kalau lupa sama anak istri mendingan seperti Bante aja, nggak usah beristri ya Bante ya. Nah banyak orang itu kadang-kadang dia suka dia mau menikmati dunia. Lo punya anak istri kan menikmati dunia itu, tapi tidak mau memikirkan dunia. Kadang-kadang anaknya telantar, sekolahnya motol. Nah, ini yang saya sangat prihatin sekali. Padahal suatu bangsa bisa bangkit bila mana dia bicara sains dan teknologi, bicara peradaban. Jangan bicara dogmatis. Bangsa ini terpuruk ketika mabuk dogmatis. Dan juga tadi bicara gamelan. Barangkali kita semua lupa. Di seluruh dunia ini cuman ada 2 simfoni paling lengkap di seluruh dunia. 1, orkestra Eropa. Nomor 2, gamelan. Sing tak dung kok sing ngendikane Bante mau bukan orkestra. Bukan simfoni maksud saya. Jadi di seluruh dunia itu cuma ada 2 simfoni terlengkap. 1 orkestra Eropa, 1 gamelan. Dari sisi seni oke, dari sisi pengobatan bisa. Barangkali tadi nggak ada yang tanya, mumpung Bante bicara gamelan. Kok nggak ada yang tanya, kenapa sih gamelan kok bisa untuk mengobati? Caranya bagaimana? Loh, bernada Demaila yang orang Belgia aja bisa kok. Jenengan ini sing anak wong Jawa ra iso apa gak izin? Pernahkah kita berpikir wong waras digawe edan wis iso? Kenapa wong edan digawe waras kok gak iso? Pasti harusnya bisa. Apa yang dimaksud dengan wong waras digawe edan? Jaranan. Kuda lumping, wong waras digawe edan wis iso gitu loh. Loh kenapa kita tidak berpikir wong sing edan, wong sing loro digawe waras? Bahkan saya pernah membawa temen rombongan ke Kute Denpasar. Orang buli itu kepengen iso tran. Jaranan itu kan ilmu tran sebenarnya, ilmu transendental itu ilmu yang luar biasa. Kita beragama kalau nggak bisa tran rugi. Iso meng olahraga tok karena nggak bisa trans. Lah bule itu kepingin iso tran. Waktu itu saya tarik harga untuk bisa tran
harus membayar $500. Mau mereka. Ini ilmu pengetahuan kita. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bante tentang gamelan, tapi nggak ada yang tanya. Ini saya pancing dengan saya kasih prolog. Nah, ini session terakhir. Kurang lebih kalau bisa 2 atau 3 penanya. Nggih, silakan. Terus satu, yang dari pojok sana, sing ngendikane mau jare gak ngantuk terus mau lho. Mosok ngomong tok. Buktikan dong. Pripun ngriko? Ada yang pojoknya? Apa wis pinter kabeh ngriko? Men? Mau ngejak terus bar tak buka satu season pun rampung. Wah wis. Saking sebelah ngriki ada yang bertanya? Oh, cuma satu season terakhir, silakan Mas. Oh, nggih, sampeyan mangga. Cek. Sebelumnya terima kasih Satyoto Namo Buddhaya. Saya Samanera Paramadiru ingin bertanya mengenai kebudayaan yang dimana adalah suatu kegiatan yang positif yang menjadi kebiasaan baik, gitu kan ya. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai kan apabila di Jawa ada tradisi yang namanya selamatan dan lain sebagainya, yang dimana tentunya biasanya dilakukan dengan mengorbankan satu buah binatang atau hewan, ya. Nah di sini apabila kita melihat di dalam Kutadanta Sutta, yang dimana seorang Brahmana Kutadanta yang melakukan pengorbanan dengan beberapa ratus hewan-hewan, yang dimana ada sapi dan lain sebagainya, bahwasanya di situ Sang Buddha juga memberikan pemahaman dengan bagaimana cara melakukan pengorbanan tanpa darah. Nah, kita sebagai umat Buddha juga tentunya di dalam lingkup kecil saja, contoh di dalam keluarga, apabila kita orang Jawa, umat Buddha, ya, apakah pada saat upacara selamatan dan lain sebagainya yang di sini dalam tanda kutip mengorbankan satu binatang bisa diubah dengan cara atau bisa digantikan dengan cara function atau melepaskan hewan-hewan tersebut tanpa harus membunuh. Nah, apakah hal demikian menghilangkan esensi yang dimana dari kebudayaan tersebut? Terima kasih. Silakan Bante, ini namanya cuma satu pertanyaan untuk Bante, Mas Iko enggak ada. Ya, silakan Bante, ini untuk penutup. Ya. Baik. Selamatan itu selamatan, ya. Makan Bante ya. Merujuk pada pandangan Sang Buddha, ketika Sang Buddha itu menemukan Dharma di tengah-tengah masyarakat yang sudah mencapai tingkat peradaban sangat tinggi. Ciri-cirinya apa? Sebuah peradaban yang sangat tinggi itu masyarakatnya sudah pada tingkat, pada level, pada budaya taat spiritual. Taat spiritual. Sekarang spirit itu apa? Spirit itu dari bahasa Prancis, spiritus. Jadi ada habitus, spiritus, nah itu dari sana. Itu artinya doyolu, dalam bahasa Jawa Nologi namanya doyolinue. Kalau saya cerita, dulu itu ada namanya lampu pitroma. Sebelumnya namanya lampu setrungking. Wihara ini dulu belum pakai lampu setrungking, masih pakai lampu grong. Jadi dari gelap gulita, penerangan yang pertama ditemukan itu adalah bulan purnama, bintang-bintang.
Kenapa bulan purnama ditunggu? Karena bulan purnama itu cahayanya semalam suntuk. Datangnya 30 hari satu kali. Makanya orang-orang yang masih tinggal di goa-goa itu sangat menunggu datangnya bulan purnama, karena itu cahaya yang paling indah. Terang tetapi tidak panas. Dan yang mempunyai daya energi positif cahaya bulan purnama itu, satu, cahaya bulan purnama. Yang kedua adalah matahari terbit di waktu pagi, 1 jam sebelum dan sesudahnya terbit. Lalu yang ketiga adalah susu kolostrum. Susu kolostrum itu adalah susu ibu yang melahirkan selama 6 jam dari melahirkan. Nah, saya cerita ini sampai tidak ngerti, tapi tidak apa-apa. Saya harus bercerita karena ini untuk melengkapi informasi, gitu. Nah, makanya bayi yang lahir bisa mendapat susu kolostrum itu nanti antibodinya sangat kuat dalam perjalanan hidupnya. Bayi-bayi yang tidak mendapatkan susu kolostrum itu akan mengalami reduksi kekuatan dalam dirinya. Nah, saya tidak tahu sampai dulu dapat kolostrum atau tidak. Susu kolostrum itu carane nek mulai blot ngono. Dadi tulungi karo dukune, dadi tumpange ning dadane ibu. Nah, secara alamiah anak ini akan goleki yang namanya susu itu. Begitu minum ini langsung berkekuatan. Dan ini tidak hanya pada manusia, itu bisa diamati pada hewan namanya sapi. Sapi ini nek lahir ke pedet, Mas. Kok Mas sama merah kok Mas. Nen gitu ya, nen gitu. Sapi nek lahir ke pedet, babonnya dalam posisi berdiri. Sapi berdiri tingginya berapa? 1 meter, 2 meter gitu. 1 meter lah. Nah, pada waktu pedet itu tiba, gitu. Biasanya ketubannya pecah. Dan ini klimprak-klimpruk. Secara alamiah dia akan krekel-krekel goleki susune mbok iki. Begitu dapat susune mboke langsung ngecut mak cuk, langsung mak keras. Itu dayanya susu kolostrum. Kenapa saya kayak begini? Saya dapat susu kolostrum. Ngerti aku ini. Nah, jadi bulan purnama, kemudian dengan kemajuan teknologi, orang mengenal ternyata batu dengan batu itu bentikan itu orang kepiurane. Nah, mulai ada namanya umput atau batu nitik. Jadi awalnya api dapatnya batu dengan batu. Maka baca riwayat Sang Buddha pernah berpuasa di hutan selama 3 bulan. Ditemani dengan seekor monyet dan seekor gajah. Monyet yang memberikan makanan, gajah yang memasakkan air untuk Sang Buddha. Caranya bagaimana? Jadi gajah ngambil air dari sumber, terus dibawa ke Watu Cekung. Nah, Watu Cekung ini oleh gajah ditimbuni ranting-ranting kayu. Setelah ranting-ranting kayu itu menimbun di sana, gajah mengambil batu dibanting-banting yang dibentik-bentik gitu. Nah, itu terjadi panas. Itu ada riwayat Sang Buddha. Gitu. Kalau belum temu, cari, pasti ada di sana. Nah, sesudah api percikan, lalu jadi api modern. Yang namanya obor, namanya upet, namanya diang. Diang itu apa? Kira ngerti? Jenenge api unggun. Neng desa kene jenenge diang. Wong itu isuk-isuk biyen padha diang kademen nutuk ngono, nang kono ana kayu ditumpuk karo bakar telo. Ya ganti siri barenge biyen yang ngono kuwi nek isuk nyetutur ngono kae. Karo bakar telo gitu ya. Nah, lalu modern jadi lampu. Lampu sekarang sudah jadi listrik. Listrik ini sudah direkayasa oleh manusia.
perangnya 24 jam. Apa yang saya ingin katakan adalah apa tadi? Budaya apa? Selamatan. Nah, jadi orang-orang pada zaman lama, coba pikirkan. Zaman lama ada sebelum Sang Buddha itu masyarakat Kali Yoga Sakarja itu menggunakan perhitungan tanggal, tahun, lalu menyebut bumi langit itu dengan bahasa Purusa dan Prakirti. Purusa itu bumi, Prakirti itu langit. Bahasa Mandarin, bahasa Cina menyebutkan namanya Totikong dan Tienkung. Totikong itu dewa bumi, Tienkung itu dewa langit. Di dalam Javanologi menyebutkan karena Jawa ini turunan dari Buddhis, yaitu bahasa Pali menjadi Palawa, menjadi Jawa kuno, Jawa modern, Jawa sekarang yang sudah tidak dikenal ini, namanya Ibu Bumi Bopo Akoso. Bumi adalah bahasa Pali, Akasa bahasa Pali. Kalian ketemu kan? Ada Akasa, bumi, meditasi yang bisa terbang itu dengan objek Akasa, gitu kan? Nah, Ibu Bumi Bopo Akoso, sehingga bumi dan langit itu ketika bersanggama keluar tadi dadar. Nah, itu keluar tadi. Lalu melahirkan yang namanya manusia ini. Nah, itu sampean boleh baca di Aganya Suta. Bagaimana terjadinya bumi langit, manusia, dan nanti kiamat. Itu ada di dalam Aganya Suta. Dengan kata lain, manusia kita ini adalah komposisi atau aksi reaksi dari pertemunya bumi langit. Karena alam semesta itu terjadi 4, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Asalnya cuma padat dengan ringan, dengan cair. Yang padat menjadi kulitnya, yang cair menjadi isinya. Jadi bumi, bola bumi itu seperti semangka. Kulitnya peras, makin ke dalam, makin cair. Nah, air yang ada di dalam dan terbungkus itu, karena dia bergerak, tidak bisa kemana-mana, jadi panas. Maka jadilah panas, jadilah letusan bumi, gempa bumi, dan seterusnya. Kalau cerita emas, nanti saya ceritakan lagi tentang tambang emas barat di Australia. Itu menarik sekali. Ceritanya nanti buat jagungan lagi. Iya, gue itu jenenge emas itu wah, kayaknya Mas Paimin, Mas Paijo. Di sana emas di Ballarat itu ya, bongkahan batu itu Pak, itu ternyata emas. Itu ada. Saya lihat dengan mata saya sendiri, tidak pakai matanya orang lain. Maka badan kita ini terdiri dari unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Bahasanya Pak Sutrimo, bumi geni, angin banyu. Ini bisa diuji materi kalau tidak percaya. Badan kita ini mengandung unsur tanah. Buktinya apa? Meskipun mandi 1 hari, berapa kali nek dililit itu metu sing jenenge bolot. Bahasa bolot ya. Yang kedua, badan kita terdiri dari air. 2/3 isinya air. Ya, maka ada teka-teki, benda apa yang kalau dijemur malah basah kuyup? Apa coba? Benda apa yang kalau dijemur malah basah kuyup? Apa? Badan jasmani. Kalau tidak percaya besok berjemur. Nah, yang ketiga isinya api. Kalau tidak percaya boleh tidur di tempat yang dingin dengan beralasan daun pisang muda, namanya pupus. Tiduri berapa jam atau berapa hari, daun itu akan menjadi kering.
Nggak percaya lagi, pergilah ke tempat yang dingin. Di Batu atau di mana sana. Kemudian kalau pagi-pagi ada kabut, berbicaralah di tengah kabut itu. Apa yang keluar? Asap. Artinya badan kita nyimpen api. Yang keempat, terdiri dari angin. Angin ini tidak ada wujudnya, tapi ada warnanya. Kalau ingin tahu warnanya angin itu biru. Buktinya apa? Kalau dia keluar, meskipun tidak ngomong apa-apa, begitu nabrak orang jadi pucat warnanya biru. Bahasa Londonnya jenenge kentut. Nah itulah. Nah sekarang karena manusia ini putra atau aksi reaksi perpaduan dari bumi langit, maka bagi manusia-manusia yang tahu budi dan tahu bakti, dia dirahmati, dia diberkati, dia dipuji, dia disangoni, dia diayomi dan diayomi oleh ayah ibunya. Mungkin yang belum pernah punya jadi ayah, jadi ibu tidak pernah merasakan. Tapi boleh tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak itu bagaimana kalau misalnya seorang ayah ibu punya 5 anak. Ada anak yang nurut, setengah nurut banget, nakal banget. Di bawah sadar orang tua, dia mesti mengarah kepada anak yang nurut banget. Diajari 1 kali sudah mengerti, bisa melakukan dengan baik dan benar. Nggak usah diperintah, dia sudah melakukan. Secara diam-diam, dia akan mengarahkan kasih sayangnya pada anak yang nurut ini. Nanti diam-diam, nanti dia akan panggil. Nah, Eden, kowe, ojo ngomong arah-arah kowe, iki kowe, kowe tak pakai seni pagi itu tuh amplop. Ya kan? Iki masker. Gitu logikanya. Bagaimana dengan anak yang nakal, rewel, malas, ngeplok, geragas? Dikit-dikit jaluk, nggak dituntut, rewel, berontak, demo. Orang tua diem-diem juga menaruh. Anakku ini mau tak apa ke? Dulu kecil tak besar ke. Sekarang sudah besar kok yang ini, apa dicilik kayak mana? Itulah makanya bencana alam itu selalu terjadi. Meskipun equalnya, masanya itu tidak sama. Karena itu tergantung pada reaksi manusia yang menghuni. Kalau manusia yang menghuni sudah semakin jauh meninggalkan yang asli alam dan bahkan merusak alam, sama dengan anak-anak melunjak sama ayah ibunya. Ayah ibu itu sabar sesabar apa akan ada batasnya. Batas kesabaran itu adalah marah. Kowe kilo tahu apa gitu. Nah itu bahasanya apa? Geleger. Jadi bencana alam itu memang mesti terjadi. Tujuannya untuk memberikan peringatan, memberikan pelajaran, mengembalikan agar anak-anak ini kembali pada sifat kemuliaannya. Manusia ini kemuliaannya dalam hal saling tolong menolong. Maka kalau manusia sudah kehilangan kemuliaan dari tolong menolong, perilakunya menjadi saling tolong menyolong. Kalau manusia sudah mabuk tolong menyolong, biasanya bencana alam terjadi. Maka begitu bencana alam terjadi geleger, manusia yang masih belum kehilangan kemanusiaannya, dia tidak mesti harus dipanggil untuk menolong, tetapi dia merasa terpanggil untuk menolong. Inilah bahasa bisik alam. Nah ini tidak banyak yang bisa baca, yang bisa tadi sama subuh, gitu kan? Nah karena itu selamatan ini sebetulnya bentuk bahasa puja
puja bakti, ya, puja manta, puja dalam bahasa Putih ada 8 peringkat, puja, puji, 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 puja, pujimi, puja, puji, puji artinya harga. Dari mana? Karena asal katanya dari aji. Makanya dulu kalau di pasar-pasar, kalau ibu-ibu tawar-menawar, yuk iki diajeni piro. Aji itu artinya harga. Maka orang yang dipuji artinya orang yang dihargai. Kalau orang yang tidak dihargai artinya tidak terpuji. Nah, maka puja itu adalah satu penghargaan, satu penghormatan. Makanya di dalam Manggala Sutta, asiwana cak balana, pandita nancak siwana, puja cak pujane nyana. Menghormat kepada yang patut dihormat itu adalah berkah utama. Maka bagi orang-orang yang masih mengerti tentang ini, puja itu tidak harus digerakkan, tidak usah dipanggil, tidak usah disuruh. Dia itu akan bergerak. Kita harus melakukan penghormatan. Karena barang siapa memberi, mendapat lebih banyak. Saya pernah tanya kepada anak-anak, kalau sampean pengen punya, pengen mendapat dengan cara bagaimana? Kalau pengen mendapat, dia harus minta. Ini yang dikenali oleh anak-anak masa kini. Kalau zaman lama, kalau kamu pengen mendapat, harus lebih dulu memberi. Bahasanya begitu. Dan bahasa fisik alam bertutur hukum. Barang siapa memberi, mendapat lebih banyak. Meliputi pemberian baik atau buruk sama hukumnya. Nggak usah neko-neko, beri saja senyum, nggak cangkeme dewe. Senyum akan baik, karena ada senyum yang tidak baik. Senyum itu mesem, itu baik. Nah yang nggak baik, ngangkat dagu, janggutnya diangkat dan deglek lalu bersuara. Siapa tak kue tak? Tapi kalau senyum, kenapa senyum itu indah? Bentuk bibir senyum itu seperti bulan sabit tanggal 1. Bulan sabit itu melengkung jelirit, itu menjadi simbol keindahan seperti bibir yang senyum, mesem. Ini Pak Sutrimo ini mesem terus. Maka umat Buddha sembahyangnya tanggal 1 dan tanggal 15. Ketika tanggal 1 itu bibirnya mesem, melengkung kayak bulan sabit, tanggal 15 itu bendang terang, terang benderang. Bahkan kita bisa mengaca di air. Itu hanya pada bulan purnama. Gitu artinya. Nah karena itu, kalau kita senyum dengan bibir yang baik, meskipun modalnya cuma 1 mulut, senyum di depan 50 orang, 50 orang itu akan menyambut senyum. Dengan kata lain, barang siapa memberi mendapat lebih banyak. Kita senyum dengan 1 mulut, tapi kita menikmati indahnya 50 mulut. Ya kan? Begitu mana sama. Mirek ya kowe, wong 50 ya mirek. Intinya begitu. Nah, karena itulah budaya puja itu menjadi basic, menjadi dasar cara berpikir Dharma Sang Buddha. Sang Buddha adalah cara berpikirnya yang pertama dana. Banyak orang mengajarkan dana ini. Sebelum Sang Buddha, para Kali Yuga Sakaraja juga sudah mengajarkan tentang dana. Seperti tadi disebut pertapa niganta, itu pun juga dana. Tapi bedanya dengan Sang Buddha, dinaikkan 1 level, yaitu sila. Maka ajaran Sang Buddha dana, lalu sila, lalu samadhi. Yang membedakan ajaran Sang Buddha dengan ajaran lainnya, dana sama. Yang beda sila dan samadhi.
Sila itu apa? Sila itu orang barat mengatakan moral. Kalau mau gampang bahasa desa, pagar hati. Jadi sila itu pagering hati yang membuat seseorang takut dengan dirinya sendiri. Boleh ngomong spiritual, tetek banyak irang banyak ari tetek ora apa-apa. Tapi kalau orang wedi karo awake dhewe rasa trito tentang spiritual. Karena spiritual itu adalah bunga pijar dari moral, dan moral itu adalah sila. Sila itu pager hati itu wedi karo awake dhewe gitu. Nah, karena itu yang membedakan ajaran Sang Buddha adalah sila. Memberi yang sama dengan cara yang berbeda, nilainya lain. Maka ada min, ada min plus, ada min, plus min, plus min, plus. Ono wong memberi, tapi hasil colongan, nyolong, terus dia berdana. Hasil korupsi. Nah, nggak ngomong ono lah. Nyolong itu lah, wong bisa kok. Korupsi kira ngerti. Ibu ngerti apa tak Pak? Korupsi operasi apa? Nah, itu namanya min. Nah, sekarang ada yang min plus. Awake dhewe ngutang tapi tinggi berdana. Ada istilah biar tekor asal kesohor. Ada orang begitu. Bahasa Kedirenan kana bubuk tulungagungan. Remuk asal munggah gunggungan. Ada Pak Yakob di tempat saya sama gitu, model itu. Jadi orang itu yang penting dipuji, meskipun ya tengah mati. Gitu. Ada lagi yang memang kita memberi yang sifatnya plus. Barang yang diberikan tidak baik, diberikan kepada orang baik. Dana kepada para samanera, kepada para bante. Kalau itu hasil sendiri, hasil kerja sendiri, bukan colongan, bukan tipuan, bukan korupsi, bukan ngapusi, itu artinya plus. Nah itu bedanya sila. Lalu samadhi. Samadhi adalah pengendalian diri. Biasanya orang memberinya sedikit, tapi permintaannya banyak sekali. Orang sembahyang di wihara, ini Pak, sembahyang gawa apel 5, sembahkan yang ini altar Sang Buddha. Tapi penjaluan itu jaluk tokone laris, motor anyar, itu mantu, rumah baru, terus kreditnya ya dicairkan apelnya mong 5. Nah karena itu kadang-kadang dewa-dewa ya bingung, ini mah diweya apa toh? Wong nggawa mengapa cilik-cilik 5 bungkit-bungkit apa penjaluan sak deret kaya ngono. Gitu. Nah karena itu kalau kita berdana, bukan kita dengan minta-minta, dengan kita banyak memberi, otomatikal siapa tahu, itu sudah pasti akan terjadi. Sekarang kenapa Samaria tidak pernah kekurangan? Karena telah memberikan hidupnya untuk orang lain. Barang siapa mau bekerja untuk orang lain, dirinya menjadi milik orang banyak. Kenapa Samaria ini bisa mendapat kemudahan? Karena telah memberikan dirinya untuk orang lain. Jangan dikira loh biku Samaria semua dapat kemudahan. Saya punya cerita, ada seorang biku STI. Orang tuanya meninggal dunia Pak. Orang biku lain, orang umat lain yang datang membaca parita. Orang sakit. Ternyata telusur punya telusur. Biku itu memang juga malas baca parita. Saya punya pengalaman. Satu perjalanan di malam hari dengan pesawat. Mendarat jam 11 malam di satu tempat itu. Untuk menuju ke wihara tujuan itu butuh 3 jam lagi. Pada waktu mendarat jam 11 malam itu dijemput oleh pengurus wihara. Lalu pengurus wihara yang jemput ini menyampaikan, Bante, kalau boleh saya mohon Bante bisa singgah di kantor saya. Saya bangun gudang Bante ada kantornya dan belum dibacakan parita.
Kalau boleh, saya mohon Bante singgah. Dari bandara ini hanya 30 menit. Dan itu perjalanan menuju ke wihara. Yang 3 jam itu. Saya tidak menjawab, tidak berpikir 2 kali. Baik Pak, bisa. Tapi Bante-Bante lain yang jauh lebih muda dari saya, umurnya belum ada separuh saya, bahasanya belum ada seperti 10 saya, langsung ngomong, Bante maaf, saya tidak ikut baca parta ya Bante, saya tak terus ke wihara. Itu ada Pak Biku. Dan tadi itu yang dia kematian bapaknya, ternyata nggak ada biku lain, nggak ada umat yang mengiringi apa yang baca parta. Dia sendiri termasuk biku yang tidak rajin membaca parta. Jangan dikira. Nah, itulah hukumnya, barang siapa memberi mendapat lebih banyak. Nah, kembali pada selamatan tadi, Sang Buddha tidak melarang, tidak mengubah selamatan ini. Silahkan, budaya puja harus tetap dijaga, tetap dikembangkan. Oleh karena Sang Buddha kedatangannya tidak mengubah tradisi budaya yang ada, tetapi Sang Buddha menawarkan cara berpikir yang baru. Dana dianjurkan, tapi sila ini harus diberitakan. Karena itu, ketika upacara-upacara ini dilakukan, Sang Buddha hanya memberi informasi, kemudian motivasi, yang ketiga persuasi, yang keempat solusi, dan yang kelima rekreasi. Artinya, puja ini dilakukan sebagai negara agraris, ya di sini, di Cina, di India, negara agraris yang panen yang banyak dengan hasil bumi, maka sebagai ungkapan terima kasih kepada Ibu Bumi Bopo Angkoso, kepada Tutikong dan Tienggung, kepada bumi langit, maka dia mengambil atau menunjukkan apa yang telah diberikan oleh orang tua, oleh bumi langit, dipertunjukkan. Itu yang namanya tadi puja bumi. Yang tadi ada polo pedem, polo rambat, polo layang, lalu polo gantung. Dengan begitu, kalau mau puja, yang namanya pisang diambilkan yang paling baik, dipilihkan yang paling atas, jadinya tadahudan. Jadi bukan puja kalau dipilihkan yang paling ujung, yang paling buncit. Biasanya buah-buahan dipilihkan yang terbaik untuk puja. Dan tradisi ini akan membudaya di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat itu pernah mendapat pelajaran dari Dharma Sang Buddha. Karena itulah India, Cina, Jawa, Nusantara ini mempunyai budaya yang mirip sama, karena sama-sama pernah menjadi pengikut Sang Buddha. Di Nusantara, saya sering mengatakan 17 abad agama Buddha menjadi agama raja, agama rakyat. Dan ketika saya di Sulawesi, masuk ke pedalaman, di gereja-gereja itu ada puja upacara namanya pengucapan. Itu pun apa yang dilakukan adalah mengumpulkan hasil bumi, buah-buahan, dipilih yang baik-baik, dibawa ke gereja. Yo pisang, yo mangga, yo apa saja. Dan pada waktu saya ke Ambon, di Ambon kota, itu juga ada presentasi yang namanya pengucapan ini. Jadi saya menduga kuat bahwa di Sulawesi, di Ambon pun dulu itu juga sebagai penganut cara berpikir Buddhis. Buktinya seni budaya puja yang masih terselip di masyarakat. Nah, jadi puja yang tadi itu sudah dilakukan secara turun-temurun dari raja sampai rakyat. Begitu ganti budaya
ganti agama yang itu dianggap adalah tinggalan budaya Hindu-Buddha, kemudian itu di-skip, dilarang dengan berbagai bahasa yang kadang-kadang ancaman. Ketika tadi diterang oleh Pak Eko, ketika kerajaan sudah ganti agama, juga ganti budaya, yang namanya budaya Buddha ditinggalkan. Begitu meninggalkan budaya Buddha, apa akibatnya? Akibatnya akan mengalami kedangkalan jiwa. Jiwanya menjadi dangkal, jiwanya menjadi tidak luhur, menjadi kering, gampang terbakar, dikit-dikit marah. Kemudian para penasihat kerajaan lalu rindu dengan budaya lama itu. Tapi kalau itu mau diangkat lagi, ini dulu sudah dilarang, sudah dibuang. Karena ini dianggap tradisi Hindu atau Buddha. Karena itulah diambil lagi, tapi dikasih brand yang baru, namanya Ruwatan. Ini zaman kapan kerajaan di Islam Mataram? Di sana ada kirab yang apa itu? Kirab gunungan dan seterusnya. Jadi kalau kita buat ini pasti diklaim ini niru keraton. Padahal keraton itu sebenarnya mungut kembali tradisi Hindu-Buddha yang sudah dinafikan itu. Ini Pak Trimo harus bicara karena ini wilayahnya Pak Trimo. Maaf kalau saya memasuki wilayah orang. Nah kemudian bagaimana apakah itu harus pakai hewan? Asalnya tanpa hewan. Maka kita mengembangkan apa? Kita mengingat kembali. Saya Pak Trimo mengembangkan lagi namanya selamatan tanpa kewan. Dan kemarin kita buat di Pondok Labu langsung didengar dari Saudi Arabia. Tamunya dari Qatar melihat selamatan tanpa kewan itu kayak apa. Gitu. Jadi di Arab juga ada dewa ternyata. Dewanya itu ini yang kemarin datang ke Pondok Labu. Nah sejak kapan ada pakai hewan? Mungkin dulu ada orang yang tidak pernah makan enak. Jadi saking pengennya makan enak, lalu pitik dipotong, wedhus dipotong, sapi dipotong. Nah kita ini sudah biasa makan enak dan tidak makan pun juga enak. Ya dah? Jadi makanan enak dan tidak enak itu tidak menjadi target. Karena makan enak mau teko ilat lan cetak. Tekan telak mlebu waduk wis gak enak, yen wis mlentrak dadi bubur gondo sengah. Iya lah. Nah jadi apa kamu dipakai apa Pak? Pakai bele-belean. Kalaupun tidak bele tidak apa-apa kok. Nah tapi nggak enak Bante, kita kadang-kadang ditonjok ono iwak-iwakane. Bisa dilakukan, tapi dengan cara seperti pedoman winaya. Para biku yang antasila bisa makan daging dengan 3 ketentuan. 1, tidak melihat. 2, tidak pesan. Yang ketiga, tidak mendengar. Tidak melihat proses pemotongan hewan. Jadi nggak melihat sendiri. Ayam itu dipotong, kambing itu dipotong, sapi itu dipotong untuk diberikan makan kepada Bante, Pak. Bante tidak melakukan itu. Sang Buddha tidak melakukan itu. Yang kedua, tidak melihat, juga tidak berpesan. Pesan contohnya bagaimana? Misalnya saya mau ke Pak Sutrimo, lalu pesan sama Bu Trimo. Bu, tolong bantuin meh bilang mriko. Ya sekali-sekali toh Bu, bantuin dimasake opor. Napa bantuin kompor? Opor. Tidak melihat tapi pesan. Nah itu bantuin tidak melakukan. Yang ketiga tidak mendengar. Misalnya kita sedang bertamu ke satu rumah. Sementara masih jagongan, sebelum waktu makan siang, tapi selama itu mendengar suara keokan, misalnya itu. Nah,
Begitu makan siang, kok di sajian ini keluar Pak ayam goreng, kemudian apa? Ayam keok gitu. Seperti ini, kalau Bante menjumpai, Bante biasanya bertanya, Pak boleh bertanya, Bu boleh bertanya, ini dari mana nih asal usulnya? Oh Bante kan sekali-sekali, Bante itu kan lihatnya aja kurus-kurus ini kelihatan kok jarang makan ini, gitu kan? Apalagi kalau Bante sama subuh kayak makan 1 kali tanpa nasi, panganan kiri ewe enak, gitu kan? Lu anjing yang saya piara itu ya Bante makan nasi karo ati ayam. Nah saya mau dibayi sayur bayam loh Pak. Nah, makanya ya sekali-sekali lah Bante ini dimasak secara khusus. Sehingga tadi itu ayam mati atas nama Bante. Ini tidak dilakukan. Jadi kalaupun Bante makan daging, ya harus lepas dari 3 ketentuan ini. Tidak melihat, tidak pesan, tidak mendengar. Kalau ini selamatan misalnya, selamatan di wihara atau selamatan untuk lingkungan, kalaupun menggunakan daging, pastikan 3 ketentuan ini. Tidak melihat, tidak pesan, tidak mendengar. Caranya Bante, pergi saja ke pasar. Di pasar sana banyak orang jualan. Mereka memang pekerjaan, bukan karena pesanan dari kita. Beda dengan Pak, tolong saya dipotongkan ayam. Nanti Pak Trimo mau datang. Saya sudah janji loh, kapan-kapan Pak Trimo datang ayamnya ini lagi dipotong. Jadi Pak Trimo Pak ayamnya, ayamnya. Jangan ini ayam, dingin tunggu Pak Trimo. Ini Pak Trimo datang dipotong loh. Yang dipotong lah Pak Trimo. Jadi itu artinya yang paling dilakukan adalah puja bumi, artinya melakukan puja yang didapatkan dari hasil bumi. Tidak mesti ada pengorbanan atau pemotongan hewan. Dan Dharma Sang Buddha itu masih dilakukan secara utuh hingga saat ini di negara Bhutan. Tadi saya sudah singgung. Bhutan itu mendapat heritage dari UNESCO, negara yang penduduknya paling bahagia di dunia. Itu punya undang-undang, 1 dilarang motong pohon, yang kedua tidak melakukan pemotongan hewan. Kenapa saya bisa cerita? Karena saya pernah tinggal di Bhutan. Bukan cerita yang tanpa rasa, bukan janji yang tanpa bukti. Saya pernah tinggal di sana. Itulah yang membuat Bhutan mendapat heritage negara yang penduduknya paling bahagia di dunia. Hubungannya dengan kesehatan. Orang Bhutan itu jarang mandi, Pak. Sampai ada istilah 1 umur mandi 3 kali. 1 waktu lahir, 2 jadi manten, 3 waktu meninggal dunia. Itu sebenarnya parodi saja Pak. Saking jarangnya mandi. Tapi banyak orang Bhutan meskipun jarang mandi itu nggak ada BB-nya Pak, tidak ada bau badan. Kita dekat begitu nggak mampu. Orang kaya wong liyane ya termasuk wong kene barang kuwi. Liwat ada orang itu brang menebak sana. Nah, itu bagaimana kalau kita melakukan selamatan, karena itu berasal dari dana, itu berbasis dana, tetapi didukung dengan sila, dan yang ketiga samadhi itu artinya pengendalian diri, sehingga kalaupun memberi itu tidak menuntut. Memberi dilepas saja, diberi. Karena banyak yang kadang-kadang memberi tapi menuntut. Tapi dana yang dimaksudkan di sini adalah dana yang dilakukan dengan sila dan tanpa tuntutan. Karena ini offering, ini puja, ini adalah pemberian. Hukumnya barang siapa memberi mendapat lebih banyak. Meliputi pemberian baik atau buruk sama hukumnya. Ngerti tidak ngerti? Saya sudah mengatakan.
Bisa ngerti? Syukur Pak. Sampai dari mana? Saya aslinya ayah Banyuwangi, mama Blitar, cuman domisili Bali. Oh, iya. Jadi ayah Bali, Banyuwangi, mama Blitar, mamanya Blitar, sekarang domisili Bali. dulu di Bali. Oh, kok hidungnya kayak bang Bili? Kok beda dengan hidung saya? Dia mancung keluar, saya mancung ke dalam. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Bante sama Suku. Bapak Ibu yang saya hormati, ini memang kehendak Tuhan, Bante ya. Bante tidak makan beras berapa tahun, Bante? Tidak makan nasi, Bante? Saya tanpa nasi sama sekali itu. Ya. Kira-kira 20 tahun terakhir. Wah, 20 tahun terakhir. Wah, luar biasa. Sementara yang lain banyak yang mengatakan katanya nggak makan nasi sehari aja semaput gitu. Ya, jadi banyak orang yang meskipun sudah makan apapun, kalau belum ketemu nasi, katanya belum makan. Katanya masih belum makan. Dan yang saya alami Pak, kira-kira 20 tahun terakhir, saya sudah bebas tanpa nasi. Apa saja saya makan. Ini memang kehendak Tuhan, Bante. Mohon maaf. Saya 12 tahun tidak makan wedamen. Oh, wedamen. Ya. Padi. Ya. Karena usia Bante kan memang seusia ayah saya, sehingga ya maklumlah 20 tahun. Saya baru 12 tahun tidak makan wedamen. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata nggak makan wedamen lebih sehat kok. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini udah kita selesaikan dulu karena udah malam. Kesimpulan silahkan disimpulkan sendiri. Tapi saya yakin kita semua ingin bangsa kita bangkit. Bangsa kita bangkit, budaya kita bangkit, peradaban kita bangkit. Seperti 500 tahun yang lalu. Seperti yang disampaikan oleh Mas Eko maupun tadi Mas Yanto. Tapi tentunya kan ada dua syarat. Satu, alam semesta berkehendak. Kedua, jongko bisane jinongko kudu jinangkah. Nah, pertanyaannya, kita semua siapkah untuk jangkah? Ojo mingkakean ngomong tok gitu loh. Jongko bisane jinongko kudu jinangkah. Saya kiri sampai di sini dulu. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Rahayu. Rahayu. Ya, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk para pembicara dan